Sebuah laporan yang baru saja dirilis telah mengungkap pola mencolok dalam pemilihan kepemimpinan terbaru Partai Fatah Palestina. Di antara mereka yang terpilih untuk beberapa posisi paling berpengaruh dalam gerakan tersebut adalah individu-individu yang telah divonis atas serangan mematikan terhadap warga Israel. Apa yang diungkapkan oleh laporan tersebut dan siapa yang muncul di puncak perolehan suara menimbulkan pertanyaan serius tentang arah masa depan kepemimpinan otoritas Palestina yang disebut moderat. Kisah-kisah ini dan lainnya akan segera hadir di Judication. Departemen Riset dan Informasi Yeshua Council menerbitkan lembar fakta minggu lalu yang menyatakan bahwa banyak dari mereka yang terpilih menjadi anggota Komite Pusat Fatah selama Kongres Umum ke-8 telah divonis atas pelanggaran terkait terorisme, di mana puluhan warga Israel dibunuh. Menurut laporan tersebut, Marwan Barghouti, yang saat ini menjalani 5 hukuman seumur hidup ditambah 40 tahun karena pembunuhan dan pelanggaran terkait teror, menempati urutan pertama dalam pemungutan suara untuk Komite Pusat Fatah. Pemimpin baru lainnya, Zakaria Zubedi, terlibat dalam serangan teror tahun 2002 di Beit She'an yang menewaskan 6 warga Israel. Dia dibebaskan dari penjara pada Januari 2025 sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata pertukaran sandera. Laporan tersebut juga menyoroti Ahmad Abu Al-Qader yang dihukum atas pembunuhan 2 warga Israel dan terpilih menjadi anggota Dewan Revolusioner Fatah setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 2025. Dewan Yeshua mengatakan bahwa terpilihnya teroris yang telah divonis ke posisi senior menunjukkan bahwa kepemimpinan otoritas Palestina terus memberikan penghargaan dan mempromosikan mereka yang terlibat dalam serangan terhadap warga Israel. Jadi teman-teman, coba lihat daftar anggota Komite Sentral Fatah yang baru terpilih itu. Kalian sedang membicarakan beberapa teroris terburuk yang pernah divonis. Dan inilah para pemimpin masa depan. Inilah anggota Komite Sentral di Partai Fatah. Fatah tentu saja mendominasi otoritas Palestina. Jadi, jika ada yang ingin tahu apakah akan ada perdamaian antara Israel dan otoritas Palestina, lihat saja apa prioritas mereka. Lihat siapa yang mereka pilih untuk memimpin komite paling bergengsi dan paling penting di dalam organisasi mereka. Tidak akan ada perdamaian selama otoritas Palestina terus memilih pejabat yang ingin menghancurkan negara Israel. Tidak mungkin akan ada perdamaian selama otoritas Palestina menjalankan program Pay to Slay, di mana para teroris dan keluarga mereka dimasukkan ke dalam daftar gaji otoritas Palestina. Mereka mendapatkan uang berdasarkan berapa banyak orang Yahudi yang mereka bunuh. Selama kenyataannya seperti ini, tidak ada yang namanya perdamaian. Kita lanjutkan dengan berita lainnya yang melibatkan Fatah. Palestinian Media Watch, PMW, minggu ini melaporkan bahwa pejabat tinggi otoritas Palestina dan Sekretaris Komite Sentral Fatah, Jabril Rajub, menyerukan persatuan politik di dalam otoritas Palestina. Ini adalah seruan untuk persatuan antara Fatah dan Hamas yang dipimpin oleh PLO dengan kutipan pluralisme politik di bawah satu otoritas nasional, satu hukum, dan satu senjata. Bagi Rajub, tugas utama dari persatuan politik seperti itu adalah untuk melawan Israel. Rajub mengatakan hal berikut, mari kita satukan kekuatan. Dia berbicara tentang Fatah bersama Hamas untuk membantu orang-orang merdeka di dunia yang mengepung musuh kita, yaitu Israel dan musuh kemanusiaan, neo-Nazi yang mengendalikan negara pendudukan, yang rencananya sekarang telah terbongkar kepada semua orang dan terjebak dalam rawa teror negara. Jadi, ini salah satu pemimpin otoritas Palestina yang seharusnya menjadi mitra perdamaian kita, bukan? Dan dia menyerukan persatuan dengan Hamas untuk melawan Israel. Perhatikan bagaimana dia menyebut orang Yahudi sebagai neo-Nazi. Itu sudah menjadi hal yang biasa sejak 7 Oktober. Juga ironis karena kepala otoritas Palestina, Mahmud Abbas, dikenal sebagai penyangkal Holocaust di kehidupan nyata. Tapi kembali ke poin saya, Fatah dan Hamas selalu saling membenci. Pada Juni 2007, Hamas dan Fatah terlibat konflik internal yang singkat namun intens. Setelah itu, Hamas mengambil alih kendali Gaza. Ingat bagaimana Hamas melempar anggota Fatah dari atap-atap di Gaza? Jadi, mereka memang tidak pernah akur. Tapi kapan mereka bisa akur kalau sudah menyangkut keinginan mereka untuk menghancurkan Israel dan membunuh sebanyak mungkin orang Yahudi? Anggota Fatah memakai setelan jas, sedangkan anggota Hamas memakai atribut teroris mereka. Fatah telah menganjurkan untuk menghancurkan Israel secara bertahap, sementara Hamas ingin melakukannya sekaligus. Namun, ini hanyalah perbedaan kecil dalam hal kebijakan. Secara garis besar, kedua kelompok ini ingin semua orang Yahudi mati. Jadi, jangan tertipu dengan kebohongan bahwa tidak ada teroris di Yudea dan Samaria. Mereka hanya ada di Gaza. Sayangnya, Hamas dan Fatah juga ada di wilayah ini. Dan tampaknya mereka siap bersatu untuk tujuan bersama mereka,
yaitu terorisme terhadap negara Yahudi. Selanjutnya teman-teman, IDF, Shin Bet, dan polisi Israel mengumumkan minggu ini bahwa teroris yang membunuh warga Israel, Yehuda Zoldan di desa Funduk pada 19 November 2007 telah ditangkap. Setelah penangkapannya, dia dipindahkan untuk diinterogasi oleh Shin Bet. Ternyata, teroris tersebut Shadi Jama selama ini berada dalam tahanan otoritas Palestina. Saya menduga dia telah menerima perlindungan dari otoritas Palestina agar Israel tidak menangkapnya. Entah karena alasan apa, otoritas Palestina membebaskannya dan Israel langsung menangkapnya. Sekarang, saya membahas ini karena beberapa alasan. Secara pribadi, saya mengenal keluarga Zoldan. Saya ingat ketika putra mereka, Yidu, dibunuh. Semoga Tuhan membalaskan darahnya. Dan yang kedua, serangan ini terjadi pada tahun 2007. Dengan kata lain, para teroris melakukan pembunuhan ini 19 tahun yang lalu. Kita melihat dari sini bahwa Israel tidak melupakan dan Israel tidak memaafkan. Butuh waktu 19 tahun, tapi keadilan akhirnya ditegakkan. Saya tidak tahu apakah undang-undang hukuman mati yang baru berlaku dalam kasus ini atau tidak. Kita sudah membahas undang-undang itu mulai berlaku beberapa minggu yang lalu. Jika tidak, pembunuh teroris ini seharusnya tidak boleh pernah bebas lagi. Saya berharap penangkapan ini membawa sedikit kenyamanan bagi keluarga. Tapi seperti yang saya katakan, dan siapapun yang berniat menjadi teroris harus memperhatikan, Israel tidak pernah lupa atau memaafkan. Nah, minggu lalu, kita membahas rancangan undang-undang baru yang diusulkan oleh anggota Knesset Amit Halevi yang bertujuan untuk membentuk otoritas warisan Yudea dan Samaria. Lembaga baru di dalam Kementerian Warisan ini akan bertugas menjaga situs-situs arkeologi di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sekarang, minggu ini, pemerintah Israel menyetujui rencana senilai 250 juta shekel untuk mengembangkan dan melestarikan situs-situs warisan di seluruh wilayah tersebut, termasuk di Lembah Yordan dan Gurun Yudea. Inisiatif ini akan mendanai pelestarian, pengembangan, dan aksesibilitas situs-situs peninggalan kuno dan warisan budaya. Inisiatif ini juga akan membangun pusat-pusat warisan budaya regional, memperluas infrastruktur pariwisata, dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pencurian serta perusakan peninggalan kuno di wilayah tersebut. Pusat-pusat tersebut juga dimaksudkan untuk menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pariwisata, bersamaan dengan peningkatan infrastruktur pengunjung selama beberapa tahun yang bertujuan menarik pengunjung dari Israel maupun mancanegara. Jadi, kedua hal ini merupakan bagian yang saling melengkapi dari arah kebijakan yang lebih luas. Yang satu adalah pendanaan pelaksanaan, yang lainnya adalah restrukturisasi kelembagaan. Rencana pemerintah menyatakan bahwa kami akan menginvestasikan uang dan mengembangkan lokasi-lokasi. Dan RUU Halevi menyatakan bahwa kami akan membentuk otoritas baru untuk mengelola lokasi-lokasi ini. Intinya adalah bahwa otoritas Palestina menutup mata sementara orang-orang Arab yang tinggal di bawah yurisdiksi mereka selama bertahun-tahun telah menodai situs warisan Yahudi kuno. Dan seperti yang saya katakan minggu lalu, tujuannya adalah secara fisik mencoba menghapus sejarah Yahudi. Sepertinya setelah bertahun-tahun, Israel akhirnya mengambil tindakan terkait hal ini. Saya berharap legislasi Halevi disahkan, dan pada saat yang sama, saya mengapresiasi pendanaan baru ini. Israel harus mengirimkan pesan bahwa menghancurkan sejarah kita sama sekali tidak dapat diterima. Kita lanjutkan, dan di sini kita punya kabar baik. Otoritas Perencanaan Israel telah menyetujui pengembangan lebih dari 2.000 unit perumahan di berbagai komunitas di Yudea dan Samaria. Dewan Perencanaan Tertinggi Administrasi Sipil Kementerian Pertahanan Israel telah memajukan rencana untuk 2.162 unit perumahan baru. Sebagai bagian dari apa yang digambarkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, sebagai upaya yang lebih luas untuk memperkuat cengkraman Yerusalem atas wilayah tersebut. Hal ini pertama kali dilaporkan oleh Channel 14 News pada minggu lalu. Smotrich mengatakan, kami terus membangun tanah Israel secara nyata. Smotrich, yang juga menjabat sebagai menteri di Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas urusan di Yudea dan Samaria, menyampaikan pernyataan tersebut. Dia mengatakan bahwa persetujuan mereka bukan sekedar langkah perencanaan. Ini adalah upaya nasional yang memperkuat cengkraman kita atas tanah tersebut. Ini memperkuat keamanan Israel dan menetapkan fakta-fakta nyata di lapangan yang mencegah terbentuknya negara teroris Arab di jantung negara ini. Menurut rencana yang telah disetujui dan dilaporkan oleh saluran tersebut, 1.006 unit perumahan akan dibangun di Gvaot, sebuah komunitas Yahudi yang terletak di dekat komunitas yang lebih besar, Alon Shvut. Ini berada di Gush Etzion.
Proyek ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Gvaot menjadi pusat perkotaan dan pada akhirnya dapat mencakup ribuan unit perumahan tambahan. Mari kita ingat, pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Netanyahu telah memimpin upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperluas kendali Israel atas Yudea dan Samaria. Pemerintahannya telah menyetujui puluhan ribu rumah dan puluhan komunitas baru sejak dilantik 3,5 tahun yang lalu. Hampir 70% warga Israel ingin negara tersebut memperluas kedaulatan hukum penuh ke Yudea dan Samaria, menurut survei terbaru. Jadi ini benar-benar kabar baik. Langkah lain menuju pembangunan lebih banyak unit perumahan di Yudea dan Samaria. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, apa yang lebih wajar daripada orang Yahudi membangun rumah di Yudea? Jadi ini benar-benar kabar baik. Saya senang bahwa rencana pembangunan rumah baru ini telah maju di Komite Perencanaan tingkat atas itu. Jadi itu adalah kabar baik dari kami. Sayangnya, berita berikutnya tidak begitu baik. JNS minggu ini melaporkan bahwa pemerintah Belanda mengumumkan rencana untuk melarang impor barang-barang yang diproduksi oleh orang Israel di Yudea dan Samaria. Larangan tersebut akan berdampak pada Israel Product Center atau IPC, sebuah bisnis yang berafiliasi dengan organisasi Christians for Israel. Ini adalah importir terbesar produk dari wilayah tersebut di Belanda. Di bawah larangan tersebut, IPC mungkin harus menghentikan impor sekitar 20.000 botol anggur dari Yudea, Samaria, dan dataran tinggi Golan. Perlu dicatat bahwa bulan lalu, sebuah alat peledak diledakkan di luar markas Christians for Israel di dekat Amsterdam, tempat IPC juga berada. Para pengunjuk rasa anti-Israel telah beberapa kali melakukan vandalisme terhadap gedung tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, pada waktu yang sama minggu ini, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Irlandia, Helen McEntee, telah membawa rancangan undang-undang ke kabinet yang bertujuan untuk melarang impor barang berasal dari komunitas Israel di Yudea dan Samaria. Belgia, Belanda, dan kemungkinan Slovenia juga telah berkomitmen untuk memberlakukan larangan serupa. Sekarang, kita telah melihat hal ini selama setahun. Negara-negara di dalam Uni Eropa memboikot produk atau memberi label pada produk yang dibuat oleh orang Yahudi, dan hanya orang Yahudi berdasarkan wilayah geografis mereka. Bagi mereka, tidak ada bedanya jika hal ini juga merugikan orang Arab yang bekerja untuk perusahaan Yahudi di wilayah-wilayah tersebut. Kenyataannya, mereka tidak peduli pada orang Arab, mereka hanya ingin mencoba menyusahkan orang Yahudi di Yudea. Sekarang, negara-negara yang sama ini cukup diam tentang 64 orang termasuk anak-anak yang dibantai dalam serangan di sebuah rumah sakit di Sudan sekitar 2 bulan yang lalu. Juga, apakah kamu sadar bahwa saat ini sebenarnya ada 7 perang yang sedang berlangsung di Afrika? Saya penasaran, apakah orang Belanda atau yang lainnya akan memboikot Sudan atau Kongo, di mana orang-orang sedang dibantai akhir-akhir ini, terutama oleh kelompok Islamis? Saya ragu, mereka lebih memilih memboikot bisnis Yahudi di Yudea. Mereka lebih memilih khawatir tentang taman kanak-kanak dan taman bermain yang dibangun di tanah leluhur Israel daripada ribuan orang yang dibunuh di Afrika. Faktanya, saat ini dunia memiliki sekitar 30 hingga 60 konflik aktif yang sedang berlangsung. Israel tentu saja terlibat dalam salah satu dari konflik tersebut di beberapa front. Sebuah perang yang bukan dimulai oleh Israel, tetapi merupakan respons terhadap pembantaian 7 Oktober. Namun di Belanda, mereka sibuk memboikot produk Yahudi dan hanya produk Yahudi saja. Kepada orang Belanda dan yang lainnya, saya katakan, sungguh memalukan. Jadi, itulah sisi negatif di Eropa. Tapi berikut ini adalah hal yang sangat positif. Slovenia, minggu lalu, memilih Perdana Menteri baru yang pro-Israel. Namanya Janez Janša. Slovenia sering dianggap sebagai salah satu negara yang paling bermusuhan terhadap negara Yahudi. Jadi, semoga kita akan mulai melihat perubahan dalam waktu dekat. Janša, Perdana Menteri, juga dianggap sebagai pendukung komunitas di Yudea dan Samaria. Baru-baru ini dia menyatakan dukungannya saat pertemuan dengan Gubernur Samaria, Yossi Dagan. Dalam video berikutnya, dia mengirimkan salam kepada penduduk Yudea dan Samaria, secara eksplisit menggunakan istilah Yudea dan Samaria. Mari kita lihat. Saya menyampaikan doa dan harapan baik saya kepada penduduk Yudea dan Samaria. Saya mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Semoga hidup bahagia, kedamaian, dan pertumbuhan. Sekarang, Gubernur Dagan dan Janša pertama kali bertemu lebih dari setahun yang lalu saat kunjungannya ke Israel. Dan sejak itu, terus menjalin kontak.
Seiring negosiasi untuk membentuk pemerintahan baru Slovenia berlangsung, keduanya mengadakan pertemuan baru-baru ini di mana mereka membahas kerjasama di masa depan. Hubungan dengan Perdana Menteri Slovenia yang akan segera menjabat dan dukungannya terhadap Israel dipandang sangat strategis bagi negara Yahudi dan bagi komunitas di Yudea dan Samaria. Jadi, setelah membahas boikot terhadap wilayah ini, kita bisa berharap bahwa perkembangan positif ini akan mengubah keadaan dalam hubungan Israel dengan setidaknya satu negara Eropa. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana hal ini berkembang, tetapi ini adalah perkembangan yang sangat penting dan positif. Selanjutnya, JNS melaporkan minggu ini bahwa lebih dari 90 anggota DPR yang dipimpin oleh Kongresmen Mike Lawler mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membubarkan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA. Kongresmen tersebut mengutip tuduhan lama yang mengaitkan badan tersebut dengan Hamas dan kelompok teroris lainnya. Kongresmen itu mengirim surat kepada presiden yang berisi hal tersebut. Alih-alih menyelesaikan krisis pengungsi, UNRWA justru memperpanjang dan memperluas masalah tersebut melalui kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memberikan status pengungsi lintas generasi, mengubah apa yang dulunya merupakan masalah kemanusiaan yang terbatas menjadi tantangan politik yang permanen dan terus berkembang. Dengan kata lain, UNRWA tidak pernah berusaha membantu menempatkan kembali orang-orang Arab yang melarikan diri dari Israel pada tahun 1948. Mereka mempertahankan mereka di sana sebagai pion dan juga mempertahankan keturunan mereka sebagai pion di seluruh Timur Tengah. Ini termasuk Yudea, Samaria, dan bahkan di sini di Yerusalem. Ada lingkungan yang mereka sebut kamp pengungsi tempat orang Arab tinggal yang dikelola oleh UNRWA di sini, hanya beberapa menit dari studio. Orang-orang ini menggunakan kunci sebagai simbol mereka, seolah-olah suatu hari semua orang ini akan kembali ke Haifa, Yafa, Akko, dan semua lingkungan lain yang ditinggalkan kakek nenek mereka pada tahun 1948. Sekarang, apa sebenarnya yang disimbolkan oleh kunci itu? Kunci itu melambangkan kehancuran negara Israel. Mereka mengatakan bahwa mereka akan kembali ke daerah-daerah ini, menyingkirkan orang-orang Yahudi di sana, dan kemudian menguasai negara ini lewat dominasi demografis. Sekarang, pertama-tama, jika kamu kalah dalam perang agresi, tidak ada kesempatan kedua. Kamu tidak bisa begitu saja kembali ke tempat asalmu. Kedua, dalam situasi pengungsi manapun, status pengungsi tidak diwariskan turun-temurun. Entah bagaimana, dan berkat PBB, dalam kasus ini, itu terjadi. Ketika Israel terlibat, aturan-aturan dilanggar. Dan akhirnya, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, UNRWA, selain memiliki keterkaitan dengan teror, juga menyebarkan hasutan anti-Israel yang sangat keras di sekolah-sekolah mereka. Anak-anak Muslim tumbuh dengan dicuci otak bahwa tujuan hidup mereka harus menjadi seorang syahid, seorang martir, dan berusaha membunuh sebanyak mungkin orang Yahudi. Saya sudah sering mengatakan hal ini sebelumnya. Tagar UNRWA adalah Hamas. Mari kita berharap Presiden Trump mengambil tindakan dan akhirnya UNRWA dibubarkan demi Israel dan seluruh umat manusia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di balik layar di JNS TV. Terima kasih kepada produser Barbara Hanamoff, teknisi Al Morgenlenter, Zach Sickerman, Ryan Lishitz, manajer stasiun Yuri Svretsky, dan editor video Olga Senatov. Nama saya Josh Hazen. Ini adalah edisi lain dari Judeacation di JNS TV. Pastikan untuk memberikan kami super thanks. Jangan lupa untuk berlangganan. Kunjungi semua konten luar biasa yang disediakan di JNS TV. Dan kunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di Judeacation di JNS TV.